Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mulai pembelajaran daring untuk yang pertama. Harapan Budini semoga kalian semuanya tetap semangat belajar. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, Budini yakin kalian akan tetap semangat belajar. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan membahas tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Hari ini kita akan membahas subtema 1 terlebih dahulu, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Simak baik-baik penjelasan dari Budini. Harapan Budini kalian tetap berada di depan layar karena di akhir slide akan ada tugas untuk kalian semuanya. Baik, kita mulai pembahasan untuk hari ini ya sayang. Untuk yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Kalian semuanya pasti tahu bahwa makhluk hidup tidak hanya manusia. Makhluk hidup ada 3 sayang, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup secara garis besar sama, semuanya sama. Mulai dari manusia, hewan, dan tumbuhan, semuanya sama. Yaitu yang pertama, semua makhluk hidup itu pasti bernafas. Coba kalian lihat pada gambar di bawah ini, ada gambar apa ini sayang? Iya betul, ada gambar ikan. Ikan adalah makhluk hidup. Ikan bernafas. Coba kalian lihat buktinya di dalam gambar ini. Nah, di dalam gambar ini, ikan mengeluarkan gelembung-gelembung udara. Kenapa di dalam gambar ini terlihat gelembung udaranya? Ini membuktikan bahwasannya ikan bernafas. Karena ikan adalah makhluk hidup. Jika makhluk hidup tidak bernafas, maka makhluk hidup tersebut mati. Tidak bisa dikatakan lagi sebagai makhluk hidup. Kita lanjut untuk ciri yang kedua ya sayang. Ciri yang kedua adalah bergerak. Setiap makhluk hidup pasti bergerak. Dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Contoh pada gambar di bawah ini, ada hewan apa ini sayang? Iya betul, hewan cicak. Cicak merayap dari satu tempat ke tempat lain. Ini juga termasuk ciri makhluk hidup. Seperti kamu juga bergerak sayang. Bisa berlari, bisa berjalan, bisa bertepuk tangan, dan lain-lain. Itu menandakan bahwa kalian juga adalah makhluk hidup. Kita lanjut untuk ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga adalah berkembang biak. Setiap makhluk hidup pasti bisa berkembang biak. Dari satu bisa menjadi beberapa. Contoh pada gambar berikut ini. Kalian bisa lihat ini ada induk ayam dan 3 anak ayam. Induk ayam ini berkembang biak dan jadilah 3 anak ayam ini. Seperti contoh nyatanya di dalam keluarga kalian. Ayah, ibu, tentunya ayah dan ibu mempunyai beberapa anak. Nah, itu contoh makhluk hidup, ciri makhluk hidup berkembang biak. Dari satu bisa menjadi beberapa. Contoh induk ayam ini sayang. Kita lanjut ya anak ya. Untuk ciri yang keempat, yaitu tumbuh. Setiap makhluk hidup pasti tumbuh. Mulai dari kecil sampai menjadi besar. Mulai dari kurus sampai menjadi gemuk. Mulai dari pendek sampai menjadi tinggi. Contoh yang ada di dalam layar ini adalah contoh pertumbuhan dari manusia.
Manusia awal dilahirkan seorang bayi, kemudian dia tumbuh menjadi balita, kemudian tumbuh menjadi anak, kemudian tumbuh menjadi remaja, dan yang terakhir tumbuh menjadi tua. Ciri makhluk hidup yang keempat ini juga dialami oleh hewan. Contoh misalkan, anak ayam tumbuh bisa menjadi ayam remaja dan bisa tumbuh menjadi ayam dewasa. Seperti itu. Kita lanjut untuk ciri yang berikutnya, sayang. Ciri yang kelima, yaitu bahwasannya makhluk hidup itu memerlukan makanan. Contoh yang ada di dalam gambar. Contoh yang ada di dalam gambar, sayang, coba diperhatikan di situ. Ini ada hewan. Hewan adalah salah satu makhluk hidup. Makanya hewan juga memerlukan makanan. Hewan juga memerlukan minuman. Karena mereka makhluk hidup yang memerlukan makanan biar bisa bertahan untuk hidup. Kemudian gambar yang kedua, sayang, coba diperhatikan, ini ada tanaman yang sedang disiram. Karena memang tanaman juga salah satu makhluk hidup yang memerlukan makanan. Makhluk hidup memerlukan makanan, contohnya tumbuhan ini butuh air agar mereka bisa tetap terus hidup. Karena jika tumbuhan ini tidak disiram air, lama-lama kering dan bisa mati. Kemudian ada gambar yang ketiga ini, sayang. Ada satu keluarga yang sedang makan bersama. Sama seperti kalian juga, bahwasannya manusia memerlukan makanan dan juga minuman. Karena tenaga kita sebagai manusia berasal dari makanan dan minuman. Jika kita tidak makan, jika kita tidak minum, maka lama-lama akan mati. Seperti itu. Jadi ciri makhluk hidup yang kelima memerlukan makanan. Diingat-ingat ya anak ya. Kita lanjut ciri yang keenam. Ciri yang keenam, makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Contoh yang ada di layar, sayang, ada beberapa contoh. Misalkan makhluk hidup, manusia dulu misalkan. Manusia jika terkena singatan matahari, dia pasti akan refleks menghindarinya, menutup matanya. Contoh yang itu lakukan di bawah ini, sayang, dia terkena sengatan sinar matahari, secara refleks dia akan menutup matanya ataupun menghindari panas tersebut. Itu contoh pada manusia. Contoh pada tumbuhan. Kalian tahu tumbuhan apa ini, sayang? Iya, tumbuhan putri malu namanya. Jika kita sentuh daunnya, maka dia akan menutup daunnya. Karena tumbuhan ini juga peka terhadap rangsangan. Kemudian yang ketiga, contoh pada hewan kaki seribu. Iya, kalian pernah menjumpainya di rumah saya? Pasti pernah menjumpainya. Binatang kaki seribu ini jika kita sentuh, dia akan membulatkan badannya. Iya, iya betul sekali. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir untuk ciri makhluk hidup yang peka terhadap rangsangan adalah kalian bisa lihat ada sekuntum bunga mawar. Biasanya bunga mawar ini di daunnya kan ada durinya ya sayangnya. Nah, durinya ini jika kita tidak sengaja menyentuhnya, maka otomatis kita akan kaget. Kita akan merasa sakit dan bilang, aduh, atau bilang, seperti itu ya sayang ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ciri makhluk hidup yang terakhir adalah peka terhadap rangsangan. Nah, itu tadi sayang keenam ciri makhluk hidup. Budini akan membahas lebih dalam lagi satu persatu dari ciri makhluk hidup tersebut. Simak
Untuk yang selanjutnya ya nak ya. Nah, yang tadi sudah dijelaskan Bu Dini bahwasannya ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Kita akan kupas lebih dalam lagi ya nak ya. Bernafas. Bernafas. Pada manusia bernafas menggunakan paru-paru. Sekali lagi, manusia menggunakan paru-paru untuk bernafas. Kalian, bu guru, ayah kalian, mama kalian, semuanya bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian yang kedua, makhluk hidup yang kedua, hewan. Hewan bernafas ada dua cara sayang, ada dua yang digunakan hewan. Ada hewan yang bernafas menggunakan paru-paru, ada hewan yang bernafas menggunakan insang. Contoh hewannya bisa kalian lihat di slide. Untuk hewan yang bernafas menggunakan paru-paru, contoh ada sapi, kerbau, anjing, kucing, dan lain-lain. Bisa kalian bisa kalian lihat di slide sayang. Kemudian untuk hewan yang kedua ada yang bernafas menggunakan insang. Tentu kalian sudah mengerti ini. Insya Allah kalau tidak salah di kelas 2 juga sudah kalian pelajari tentang hewan yang menggunakan insang, yaitu ikan. Iya, betul. Hewan yang bernafas menggunakan insang adalah ikan. Kemudian yang terakhir untuk makhluk hidup yang terakhir sayang, yaitu tumbuhan. Tumbuhan cara bernafas mereka ada 3. Yang pertama, menggunakan stomata. Yang kedua, menggunakan lentisel. Dan yang ketiga, menggunakan rambut akar. Kita lanjut. Oke, untuk ciri makhluk hidup yang kedua yang akan kita bahas lebih dalam lagi yaitu bergerak. Manusia bergerak dengan cara berjalan, berlari, bisa juga melompat, dan sebagainya. Banyak sekali cara bergerak manusia. Untuk yang ada di slide, kita akan membahas cara bergerak hewan. Yang pertama, hewan bergerak dengan cara merayap. Contoh hewannya yang bergerak dengan cara merayap adalah cicak, buaya, komodo, dan sebagainya. Untuk binatang yang bergerak dengan cara melompat, contoh misalnya katak, kelinci, kanguru, dan sebagainya. Kemudian hewan yang bergerak dengan cara berenang. Ada contohnya di sini ikan. Iya, ikan. Betul sayang. Kemudian contoh hewan yang bergerak dengan cara berjalan. Banyak ya tentunya ya yang bergerak dengan cara berjalan ya. Ada sapi, ada kambing, ada kerbau, ada kucing. Banyak dan sebagainya. Kemudian hewan yang bergerak dengan cara terbang. Ada burung, lalat, capung, apalagi ya, bisa kalian sebutkan sendiri ya sayang ya. Dan yang terakhir, hewan yang bergerak dengan cara melata adalah contohnya ular, cacing, dan apalagi ya nak ya. Bisa kalian cari sendiri ya sayang ya. Iya. Untuk kali ini penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup sampai di sini dulu. Kita akan lanjut besok sayang. Akan kita bahas kembali untuk ciri berikutnya lebih dalam lagi. Hari ini sampai sekian dulu. Jika kalian ada kesulitan, jika kalian belum paham, silahkan hubungi Bu Dini. Jangan malu-malu ya sayang ya, tetap semangat belajar. Tapi ada satu yang belum sayang, tugas dari Bu Dini, kita lihat slide berikutnya. Lah, ini ada tugas dari Bu Dini yang harus kalian selesaikan
di buku tematik tulis. Kalian tulis dengan rapi 5 soal yang ada di slide. Harapan Budini, kalian kerjakan secara mandiri ya sayang ya. Tidak boleh minta bantuan orang tua untuk mengerjakannya ya nak ya. Budini yakin anak-anak Budini semuanya pasti pintar-pintar. Oke, tugas dari Budini 5 soal ini jangan lupa ditulis di buku tulis ya sayang ya. Selain tugas ini nanti ada link soal yang harus kalian kerjakan juga. Oke, semangat belajar sayang dan ingat selalu jaga kesehatan dan tidak boleh kemana-mana. Stay at home. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.